Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah semua ya masih diberikan kesehatan. Anak-anakku, karena ini masih dalam masa pandemi COVID-19 ya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Terus jangan lupa selalu mematuhi anjuran pemerintah dengan apa? Selalu memakai masker, mencuci apa? Mencuci tangan, darah, terus menghindari kerumunan. Pada tahun ajaran baru ini nanti pembelajarannya sementara masih daring ya. Tapi kalian harus tetap semangat ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatannya yang kita lakukan pada hari ini menjadi pahala dan berkah untuk kita semua ya. Ibu minta tolong Mas Fahri Sul Ahsan untuk dipimpin teman-temannya dalam berdoa. Baiklah, teman, sebelum mengikuti pelajaran, marilah kita terlebih dahulu berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Fahri sudah dipimpin teman-temannya berdoa. Nah, anak-anak, nah silakan nanti kalian jangan lupa untuk mengisi presensi absensi di Google Form yang sudah Ibu bagi di WA. Ya, kan sudah di grup itu sudah saya bagi. Nah, sekarang anak-anak sekalian sebagai wujud nasionalisme kita terhadap Indonesia, marilah kita buka ya pembelajaran hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ya. Semuanya mikrofonnya ya dinyalakan, kita menyanyikan lagu Indonesia terlebih dahulu. Ya, terima kasih ya. Tadi pas pembelajaran ya masuk awal, tadi saya lihat Mbak Bella datangnya paling awal ya. Hebat sekali ya. Tepuk tangan untuk Mbak Bella karena pagi-pagi sudah cantik ya, sudah siap, sudah semangat untuk mengikuti pelajaran. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, saya sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini. Saya share screen dulu. Terlihat ya? Terlihat? Lihat ya. Iya.
Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang teks deskripsi. Nah, teks deskripsi. Nah, KD yang dibahas yaitu KD nanti yang dibahas adalah KD 3.1, yaitu mengidentifikasikan informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Nah, ini ya nanti KD yang dibahas adalah KD 3.1. Lah KD 4 ini yang menentukan isi teks deskripsi objek. Ya, nanti kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Ya, tempatnya Pak. Coba mic-nya Mas Anggit dimatikan dulu, mic-nya Mas Anggit. Ya, nah sekarang ya kita pertemuan sekarang membahas tentang KD 3.1. Tujuannya apa sih kita membahas yang mengidentifikasi informasi? Tujuannya yang pertama yaitu nanti kalian dapat menyimpulkan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi. Terus kalian juga nanti dapat menyimpulkan ciri teks deskripsi. Dan yang terakhir nanti kalian bisa menyimpulkan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca atau didengar. Nah, manfaatnya kalian mempelajari teks deskripsi apa sih? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, jadi manfaatnya yang pertama nanti kalian dapat memberitahukan tentang keadaan ya atau tentang sesuatu secara lebih detail. Kalau misalkan kalian misalkan setelah kalian liburan ke pantai ya. Terus kamu menceritakan kepada temanmu. Nah, menceritakannya bisa nanti diceritakan secara lebih detail. Nah, ini nanti manfaat dari mempelajari teks deskripsi. Selain itu, nanti manfaat yang lainnya adalah jadi kalian bisa lebih mengetahui tentang suatu benda atau hal yang dibahas dalam teks deskripsi. Kalau misalkan membahasnya teks deskripsi tadi tentang pantai, berarti nanti kamu bisa tahu gambarannya pantainya di sana bagaimana, kan dari nanti kamu dapat ketahui dari teks deskripsi tersebut. Nah, sekarang baiklah, pada materi ini kan materi pertama kalian ya setelah masuk dalam mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 7. Nah, sebelumnya coba Ibu tanya pernah sama kalian ya. Ini kan materi awal. Kalian pernah mendengar tentang teks deskripsi tidak? Pernah mendengar tentang teks deskripsi tidak? Pernah mendengar tentang teks tidak ya? Coba sekarang biar lebih gampang ya teks deskripsi. Ibu kasihkan ilustrasi. Coba nanti kalian tebak ya bendanya apa ya. Coba dengarkan baik-baik. Aku adalah benda berbentuk lingkaran. Aku memiliki banyak angka. Aku mempunyai jarum yang selalu berputar. Berarti kira-kira bendanya apa? Bu, jawabannya jam. Jam, betul sekali ya. Jadi apa yang disampaikan Mbak Bella tadi, beri tepuk tangan ya. Nah, jadi inilah yang dinamakan dengan deskripsi ya. Jadi kira-kira kalian sudah ada yang paham tentang deskripsi itu apa? Deskripsi adalah penjelasan tentang suatu objek. Iya, tadi kan Ibu kan menjelaskan tentang jam. Jam bagiannya ada apa saja? Ada memiliki angka, berbentuk lingkaran, terus jarumnya selalu berputar dan yang lainnya. Itu salah satu contoh tentang deskripsi. Nah, sekarang biar lebih paham, Ibu tanyakan sebuah lagu ya. Sebuah lagu. Mungkin lagunya tidak asing buat di telinga kalian, ya. Kalian dengarkan baik-baik.
Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman mengandung, pulau kelapa yang amat subur, mati pujaan bangsa sejak dulu Nah, tadi ya sudah kalian dengarkan lagunya. Kira-kira lagunya siapa tadi? Ismail Marzuki, Bu. Ya, betul sekali, Mas Anggi. Judulnya apa? Judulnya Ada yang tahu judulnya Judulnya apa? Selain Mas Anggi, coba yang lainnya. Judulnya apa tadi? kisah menggambarkan Judulnya tentang rayuan Pulau Kelapa. Ya, karyanya Ismail Marzuki. Sekarang ya, pintar sekali anak-anak ya, tahu sekali dengan lagu Rayuan Pulau Kelapa. Nah, sekarang ada yang tahu lagu itu membahas tentang apa sih kira-kira? Menggambarkan keindahan Indonesia, Bu. Menggambarkan keindahan Indonesia. Betul sekali, Mas Andika. Ya, hebat. Terima kasih ya. Jadi jawabannya tepat sekali. Lagu tersebut itu menggambarkan keindahan Pulau Indonesia. Ya, tentang Indonesia, keindahan Indonesia dari pulaunya, pantai, terus dari floranya atau tumbuhannya yang ada di Indonesia. Nah, dari tadi contohnya, ya, contoh yang saya sampaikan tadi dapat disimpulkan tidak bahwa teks yang menggambar teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara jelas dan terperinci. Jadi nanti pembaca seolah-olah nanti dapat merasakan apa yang ditulis, apa yang dideskripsikan oleh penulis. Coba sekarang nanti kalian perhatikan sebuah teks, ya, sebuah teks yang nanti saya bagikan di share screen ini, atau juga nanti saya bagikan di WA, ya, saya bagikan di WA. Nanti kalian coba diskusikan dengan teman kalian, ya. Diskusikan dengan teman kalian. Cara berdiskusinya gimana, Bu? Berdiskusinya boleh lewat WA
Ataupun kalau pengen lebih mantap ya boleh telepon, ya boleh teleponnya. Nanti kalian tentukan ya masing-masing kelompok mengidentifikasikan objek, tujuan, dan isi serta penggunaan bahasa dalam teks prosedur tersebut. Nah, udah paham kan apa yang tadi Ibu sampaikan? Ya, jadi nanti ya masing-masing kelompok nanti mengidentifikasikan ya bagaimana objeknya, tujuannya, isinya, serta penggunaan bahasa dalam teks tersebut. Ya, Ibu kasih waktu silahkan setiap kelompok untuk berdiskusi. Ya, silakan ini Ibu kasih teksnya, ya share screen teksnya, dan kalian berdiskusi, boleh pakai WA ataupun pakai telepon boleh, ya. Tapi kalian jangan keluar rapat, ya, jangan keluar dari meeting ini. Ya. Tapi bisa. Jadi share screen-nya, ya. Nah ini silahkan kalian diskusikan, ya. Silahkan diskusikan dengan temannya, ya. Boleh nanti selama diskusi mic-nya boleh dimatikan dulu, boleh, ya. Ya boleh dimatikan dulu. Silahkan kalian berdiskusi dengan teman kalian. Ibu kasih waktu, ya kurang lebih 20 menit. Ini Ibu tidak matikan share screen-nya ya, silahkan kalian berdiskusi, ya nanti setiap kelompok nanti presentasikan. Ya, nanti ada yang kelompok yang lain, nanti ada yang menanggapi. Gitu. Silahkan didiskusikan terlebih dahulu dengan teman kalian. Ini teksnya sudah saya share, ya. Boleh kalian diskusinya lewat WA, boleh pakai telepon, ya. Kalian masing-masing dibagi tugasnya boleh. Ada yang mencari objeknya, ada yang mencari tujuannya, ada yang mencari isinya, atau yang ada yang mencari tentang bahasanya, teksnya tersebut bagaimana. Ya, dibagi-bagi tugasnya. Diskusikan di grup WA boleh, ya. Lewat telepon juga boleh. Kalau misalkan ada kesulitan, silakan ditanyakan saja, ya. Kalau misalkan kalian merasa kesulitan, Bu, aku sulit tidak paham bagian ini, bagaimana? Boleh ditanya. Silakan berdiskusi dengan masing-masing kelompok. Teksnya sudah Ibu bagi juga ya di WA, jadi silakan kalian diskusikan ya. Di Google Classroom juga Ibu sudah bagikan ya. Silakan kalian juga bisa dicek ya. Kira-kira nanti kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan saja, jangan malu ya. Nanti kalau malu itu malu bertanya, nanti jadinya sesat di jalan, istilahnya patah mengatakan malu bertanya, sesat di jalan. Jadi kalau misalkan ada yang bingung, boleh ditanyakan.
Sudah selesai diskusinya ya anak-anak. Ya, halo anak-anak. Dibuka mic-nya, sudah selesai ya diskusinya ya. Sudah, Bu. Ya, ya silahkan. Untuk kelompok 1 silahkan. Boleh dipresentasikan atau boleh dibacakan, boleh. Mau diwakili sama siapa? Kelompok 1. Kelompok 1, siapa yang mau mewakili? Silahkan. Mas Fahri Sulasan dari kelompok 1 ya? Ya, Bu. Iya, silahkan. Kameranya dibuka, terus kamu bacakan hasil diskusimu dengan teman-temanmu. Coba. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan Andika Dwi Prasetya, Aryaning Dwi Apsari, Fahri Ramadhani, dan Fahri Sulasan. Objek yang dideskripsikan dalam teks tersebut adalah Pantai Parangtritis. Tujuan teks deskripsi tersebut adalah menggambarkan keindahan Pantai Parangtritis. Isi teks deskripsi tersebut merinci keindahan fisik Pantai Parangtritis, keindahan Parangtritis di sore hari. Penggunaan bahasa teks tersebut menggunakan kalimat dengan cara penglihatan, yaitu pada kalimat pemandangan Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar. Pantai bersih dengan bui-bui putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Semburat warna merah kemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Terdapat majas personifikasi, yaitu pada kalimat batu karang besar siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Terdapat kalimat berisi penjelasan terperinci, yaitu kalimat kemelokan pantai serasa sempurna di sore hari. Di sore hari kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Semburat warna merah kemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Jadi tadi kelompok 1 ya, yang anggotanya Andika Dwi Prasetya, terus ada Aryaning, ada Fahri Ramadhani, ada Fahri Sulasan ya. Tadi yang membacakan Mas Fahri Sulasan ya. Tadi bilangnya objeknya itu tentang Pantai Parangtritis. Terus tujuan deskripsinya tersebut adalah menggambarkan keindahan Pantai Parangtritis. Ini Ibu sambil share teksnya ya, biar nanti semuanya terlihat. Ya, ini ya. Tadi menurut kelompok 1, Ibu ulangi ya, objeknya tadi yang dibahas adalah Pantai Parangtritis. Terus tujuannya tadi apa, Mas? Menggambarkan keindahan apa? Pantai Parangtritis. Iya, Pantai Parangtritis. Terus yang ketiga isinya di sini memerinci keindahan Pantai Parangtritis, keindahan Parangtritis di bagian pada saat sore hari. Nah, sekarang tadi penggunaan bahasanya juga dijelaskan oleh kelompok 1. Penggunaan bahasanya tadi ada serapan penglihatan. Kamu lihat di bagian yang sini tadi, yang menurut kelompok 1. Maaf. Pemandangan Pantai Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang yang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Ini tadi yang
kelompok 1. Terus ada majasnya juga. Majasnya yaitu majas apa? Personifikasi. Yaitu ada bagian apa tadi? Ya, kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Nah, ini yang namanya majas personifikasi. Terus terdapat kalimat perincian juga. Tadi menurut kelompok 1, ya, kemolekan pantai Selasa sempurna di sore hari. Ya, Selasa sempurna di sore hari kenapa? Karena di sore hari kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa dan seterusnya. Nah, ini ya tadi yang disampaikan oleh kelompok 1. Ya, terima kasih tadi untuk kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusinya ya. Silakan. Adakah kelompok lain yang ingin menambahkan? Saya Bu dari kelompok 3. Ya, silakan disampaikan. Saya ingin menambahkan untuk penggunaan bahasa, selain menggunakan serapan, penglihatan dalam teks tersebut juga menggunakan serapan panca indera perasaan, yaitu pada kalimat, rasa hangat berbaur dengan hembusan angin sore, melingkupi seluruh tubuh. Ya, terima kasih, bagus sekali ya yang disampaikan oleh kelompok 3. Tadi yang menyampaikan siapa? Tadi yang menyampaikan siapa tadi? Kelompok 3 yang mewakili siapa tadi? Ya, Elis. Elis ya, Elis Parwati tadi ya, perwakilan dari kelompok 3 menambahkan jawaban dari kelompok 1. Kelompok 3 tadi menambahkan bahwa ya tidak hanya serapan penglihatan saja yang dibahas, tapi juga ada serapan perasaan, yaitu pada bagian mana tadi? Rasa hangat, berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore, melingkupi seluruh tubuh. Nah, ini yang termasuk serapan perasaan. Nah, sampai sini. Adakah yang masih bingung ataukah sudah paham semuanya? Paham, Bu. Sudah paham. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa ya dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa teks deskripsi, ada yang mau membacakan? Mas. Coba dibacakan. Teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek secara jelas dan terperinci. Ya, jadi di sini pembaca seolah-olah merasakan apa yang ditulis atau dideskripsikan oleh penulis. Ini untuk pengertian teks deskripsi. Sekarang, ciri umum teks deskripsi ya bisa dilihat dari objeknya. Objek yang dibahas itu bersifat khusus. Terus tujuan teks deskripsi adalah menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan sekonkret mungkin sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengarkan, mengalami apa yang dideskripsikan. Dengan isinya adalah menggambarkan bagian-bagian objek secara konkret. Ini umum, ciri umumnya. Terus penggunaan bahasanya menggunakan kata-kata khusus. Yang kedua, menggunakan kalimat rincian. Tadi sudah ada ya yang disampaikan oleh kelompok 1. Terus ada menggunakan kata sinonim, ada menggunakan majas, tadi ada juga di kelompok 1, kalimat rincian, terus menggunakan bahasa dengan serapan panca indera. Ini ya dari ciri umum dan ciri bahasa. Terus sekarang jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi ya itu ada 2, deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks, yang kedua teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Kalau teks yang deskripsi pantai Parangtritis berarti masuknya ke bagian teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks. Nah, sudah selesai tentang materi menyimpulkan ya, mengidentifikasikan informasi dalam teks deskripsi tentang objek. Bagaimana ya belajar hari ini ya
menyenangkan tidak belajar dengan Ibu? Alhamdulillah. Bagaimana, menyenangkan tidak? Iya Bu, menyenangkan. Ya, ketika melihat tentang bahwa ada lagu yang menggambarkan keindahan Indonesia, juga kamu jadi tahu tentang apa itu teks deskripsi. Nah, baiklah. Demikian ya sedikit pembelajaran pada hari ini ya bagi siswa yang belum aktif dalam pembelajaran ya harus tetap semangat ya, tidak boleh pesimis, tidak boleh minder ya. Yang lainnya ya tetap harus semangat. Nah, terus yang teman-teman yang sudah aktif ya, Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Ya, terus untuk pertemuan nanti untuk tugasnya ya, nanti tugasnya tolong nanti dikumpulkan lewat Google Classroom saja. Ya kan sudah masuk di Google Classroom juga, nanti silahkan kalian tugasnya dikumpulkan lewat Google Classroom. Baik anak-anak ya, pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan di dalam teks deskripsi. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya nanti kalian belajar untuk mengetahui struktur teks deskripsi ada apa saja. Terus bagaimana dengan penggunaan bahasa dalam teks deskripsi ya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Nah, demikian pembelajaran pada hari ini ya. Ingat tetap harus jaga kesehatan ya. Jangan lupa ikuti anjuran pemerintah ya dengan mencuci tangan, terus memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Jangan lupa ditambahkan satu lagi, makan makanan yang sehat dan bergizi. Ya. Tuh, terima kasih. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.